Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, para pemirsa semuanya melalui channel YouTube saya. Selamat siang juga yang terhormat kepada Profesor Dr. Didi Ahari, MKom AKCA, selaku dosen mata kuliah General Business Environment di kelas 46 Eksekutif A 46B. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya Fitria Wahyu Aprilani akan memaparkan presentasi mengenai tugas akhir mata kuliah GBE yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Eksternal, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Teknologi, Lingkungan, Hukum, Demografi, dan Pemerintah terhadap PT Bank Danamon Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lima pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan produk Bank Danamon sendiri, dan sejarah serta milestone-nya. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat makalah. Yang ketiga adalah metode penulisan. Yang keempat adalah tinjauan lingkungan bisnis perusahaan, yang di dalamnya berupa implikasi, peluang, dan ancaman terhadap Bank Danamon dan terhadap mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, berikut adalah tujuan dan manfaat penulisannya. Untuk manfaat sendiri, saya merumuskan menjadi dua, yaitu semoga bermanfaat bagi penulis dan untuk bagi perusahaan. Untuk penulis, semoga menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam situasi nyata, terutama mengenai lingkungan bisnis suatu perusahaan. Dan untuk bagi perusahaan sebagai bahan pembelajaran tentang faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keberlangsungan bisnis Bank Danamon, dan identifikasi mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Bank Danamon. Nah, latar belakangnya sendiri, Bank Danamon mempunyai visi dan misi serta nilai perusahaan. Bank Danamon mempunyai misi, yaitu membantu jutaan untuk mencapai kesejahteraannya melalui ekonomi, dan Danamon berkeyakinan bahwa keberadaannya adalah untuk mewujudkan kepedulian kepada nasabah, karyawan, serta masyarakat luas untuk membantu berkembang menjadi kesejahteraan yang lebih baik. Dan Danamon mempunyai misi, yaitu bahwa kekuatannya dalam berintermediasi keuangan dalam perekonomian menjadikannya katalis bagi pencapaian kesejahteraan dan kemakmurannya. Untuk mengoptimalkan peranannya, Danamon harus mempunyai reputasi yang baik dan memimpin di antara lembaga-lembaga keuangannya sebagai mitra bisnis bagi nasabahnya dan bagian anggota masyarakat yang berkontribusi dan mempunyai kepedulian yang tinggi. Selain itu, Danamon mempunyai nilai perusahaan. Nilai perusahaannya disingkat menjadi BISA, yaitu berkolaborasi, integritas, sigap melayani, dan adaptif. Di mana untuk berkolaborasi, Danamon mampu menyelaraskan keberagaman sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu integritas mengutamakan profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, etika sebagai pedoman kinerja secara konsisten. Yang ketiga, sigap melayani, yaitu memberikan layanan terbaik dengan cepat, sikap, adaptif, dan akurat. Lalu yang terakhir adalah adaptif, yaitu senantiasa meningkatkan potensi untuk menjadi yang terbaik. Nah, untuk bidang-bidang usahanya secara keseluruhan, Danamon mempunyai bidang usaha, salah satunya adalah consumer banking, perbankan syariah, wholesale banking, treasury, transactional banking, pasar modal dan lembaga keuangan, serta Adira Finance. Nah, untuk Adira Finance sendiri adalah PT Adira Dinamika Multi Finance, dikenal dengan Adira Finance Insurance, yaitu adalah perusahaan Danamon yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif. Untuk produk-produk tabungannya, Danamon salah satunya yaitu tabungan Danamon Lebih, Fleximax, tabungan syariah, dan serta giro perusahaan. Ada juga pun deposito. Untuk pinjamannya sendiri, untuk pembiayaannya ke masyarakat, Danamon mempunyai konsumer, yaitu KRK atau kredit rekening koran, KAB atau kredit angsuran berjangka, KB kredit berjangka, dan koperasi syariah. Nah, berikut adalah milestone atau tonggak sejarahnya Bank Danamon. Bank Danamon berdiri pada tahun 1956, didirikan sebagai Bank Kopra, lalu berubah namanya tahun 1976 menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Dan tahun 1989, Danamon membuka
penawarannya menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Nah, Danamon selalu memberikan kontribusi dan teknologi yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pada tahun 2014, Danamon meluncurkan di mobile atau Danamon Online Banking untuk kebutuhan transaksi melalui telekomunikasi handphone. Nah, pada tahun kemarin, Danamon dan BNP memutuskan penggabungan di bawah operasional MUFG atau Mitsubishi Unit Financing Group. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan untuk metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode PETSEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Nah, untuk metode penelitiannya PETSEL ini, di mana politik itu adalah faktor-faktor yang digolongkan politik, yaitu kebijakan politik, termasuk dalam intervensi pemerintahan dalam teknologi, dan ekonomi adalah untuk kondisi meliputi iklim ekonomi secara umum, faktor spesifik seperti tingkat suku bunga, inflasi, tingkat pengangguran, ekonomi, defek, surplus, dan perdagangan. Terus untuk sosial budaya adalah faktor-faktor meliputi nilai sosial, perilaku, budaya, gaya hidup. Dan untuk teknologi, faktor termasuk di dalamnya adalah perubahan teknologi yang mengembangkan teknis yang memiliki potensi efek luas ke masyarakatnya. Dan untuk lingkungan, ya ini adalah ekologi dan lingkungan seperti cuaca, iklim, perubahan, faktor-faktor iklim dan berkaitan dengan kelangkaan air, dan kalau misalnya untuk hukum adalah regulasi mencakup hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Untuk metode penelitiannya sendiri saya mengambil dengan mengumpulkan data-data sekunder mengenai industri perbankan dan lingkungan bisnis dari berbagai literatur, baik buku, artikel, data-data yang diperoleh dari media, online, website, publikasi ilmiah, surat kabar, dan khusus untuk mata kuliah General Business Environment sendiri yang berkaitan dengan pokok bahasan permasalahan ini. Faktor politik sendiri, jadi faktor politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau berkaitan dengan warga negara. Nah, jika dilihat dari etimologi kata-kata, politik masih berhubungan dengan polisi, yaitu berarti kebijakan, tindakan, maupun ucapan dari suatu individu atau masyarakat. Nah, di dalam Bank Danamon sendiri, Danamon terhadap lingkungannya, yaitu pada tahun 2018, yaitu adalah masa kampanye pemilu, memang membuat pelaku usaha memikirkan langkah dan strategi tersendiri bagi perbankan, yaitu untuk merupakan tantangannya mampu mengelola dan menjaga likuiditasnya dengan baik. Nah, seusai pemilu tahun 2019 kemarin, masyarakat kan memasuki masa-masa hari raya, yaitu diharapkan pada saat ini perekonomian mulai bergairah. Nah, PT Bank Danamon adalah melihat peluang dan menggairahkan ekonomi-ekonomi mikro. Kita akan membahas tentang ekonomi. Nah, ekonomi pada Bank Danamon, jika saya kutip dari laporan keuangan tahun 2019, tingkat inflasi terjaga pada 2,7% tahun ini. Nah, pada tahun November 2019, aset produktif dan pinjaman masing-masing hanya tumbuh 6,0% per tahun dan 7,1% per tahun. NPL industri tetap sehat, yakni di 2,8%. Nah, untuk memfasilitasi ekonomi dan meningkatkan likuiditas dalam industri keuangan, Bank Indonesia menurunkan kebijakan, yaitu 7-day reverse repo rate, dan dengan ketentuannya ini, giro wajib minimum sebesar 50 BPS. Nah, implikasi dampak COVID terhadap faktor ekonomi Bank Danamon tentu saja menghantam sektor perbankan. Ya, tak terkecuali untuk Bank Danamon, profitabilitas perbankan Indonesia dipengaruhi rendahnya pendapatan bunga dan non-bunga. Dampak dari kebijakan wabah ini di tanah air harus mempunyai ekonomi stimulus pemberian mitigasi dari Bank Indonesia, yaitu guna menyediakan dana yang berguna untuk kegiatan ekonomi mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus COVID-19.
seperti ini, Danamon juga memberikan restrukturisasi atau relaksasi kredit kepada masyarakat yang mempunyai dampak COVID. Di sini kalau misalnya kita lihat, untuk sektor bank itu menuruti urutan ketujuh paling non-lose potensial setelah pariwisata, otomotif, hotel, manufaktur, dan alat transportasi. Nah, tapi Bank Danamon melihat ini sebagai peluang, yaitu Danamon harus mampu menginovasi atau memberikan produk yang tepat untuk masyarakatnya melalui restrukturisasi dan pemberian lebih kredit selektif kepada jasa-jasa yang membutuhkan dampak COVID yang seperti di bidang kesehatan, di bidang telekomunikasi, di bidang personal and healthcare atau food and retail. Jadi sosial budaya Bank Danamon mampu mengarahkan GCG atau Good Corporate Government. Terbukti bahwa tahun 2018 Danamon oleh Institut Indonesia Corporate Leadership mampu diberikan award tersebut untuk Good Corporate Governance yang baik. CSR Danamon juga melaksanakan tanggung jawabnya melalui Yayasan Peduli Danamon. Nah, namun untuk sosial budayanya sendiri, untuk perilaku gaya hidup, pada saat pandemi COVID sendiri, banyak karyawan Danamon itu melaksanakan WFH atau work from home sejak tanggal 16 Maret 2020. Seperti kantor pusat atau resiko-resiko karyawannya, dan menerapkan juga social distancing, menggunakan masker, mengecek suhu tubuh. Nah, karena kultur bekerja dari rumah ini sudah digaetkan sampai dengan bulan Mei ini, Bank Danamon juga melakukan koordinasi secara virtual untuk mengukur output karyawan dan memastikan administrasi tetap analisis faktor teknologi dan perkembangan teknologi, yaitu teknologi 4.0, dan namun mampu menyediakan kebutuhan bisnis yang memiliki 1.400 lebih ATM dan 70 mesin setor tunai yang tersebar di beberapa cakupan di Indonesia. Nah, Danamon juga menyediakan seperti Employee Service Center, yaitu menyediakan layanan memastikan meningkatkan kepedulian manajemen dan pelayanan online terhadap karyawan. Dengan persaingan teknologi fintech ini sangatlah menarik di kalangan perbankan karena menghadapi pesaing yang cenderung tidak terlihat alias kasat mata. Transaksi fintech ini dilakukan melalui smartphone, memang jauh lebih mengancam dan cukup serius ke depannya. Dengan ini, maka Danamon mampu harus melakukan inovasi perubahan teknologi agar tidak tersisihkan. Ini adalah faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungannya PT Bank Danamon, yaitu Danamon berpengalaman untuk survive dan menghadapi krisis keuangannya, di mana pada tahun 1998 pada saat terjadi likuiditas atau pergerakan ekonomi, Danamon mampu bertahan. Lalu pada tahap terganggu. Lalu selanjutnya adalah faktor hukum. Danamon mempunyai regulasi sendiri untuk menerapkan kerangka kerja, manajemen risiko, dan merujuk pada SOP tertentu. Resiko hukum ini memang sangat penting aspeknya, dalam hakikatnya bertujuan mengantisipasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang. Danamon dan perkembangan produknya yang sangat dinamis juga memiliki pengaruh di beberapa faktor. Manajemen risiko hukum dinilai untuk pengukuran, pemantauan, dan proses identifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi risiko yang timbul, Danamon mampu menerapkan parameter seperti faktor litigasi, faktor kelemahan perikanan, faktor ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, dan analisis peluang faktor hukum sendiri. Nah, analisis peluang faktor hukum sendiri, Danamon menerapkan SOP dan untuk meminimalisir resiko hukum yang tinggi. Pembuatan kinerja hukum dan SOP penerapan manajemen resiko serta matriks parameternya baik untuk resiko dan kualitas penerapan manajemen resiko. Demografi sendiri melalui populasi, pertumbuhan, dan distribusinya, Danamon mempunyai lingkungan bisnis yang baik terhadap
aktivitas bisnis yang dilakukan di lingkungan Bank Danamon untuk merespon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam waktu 2014 sampai 2018, inisiatif Bank Danamon untuk berubah untuk proses peningkatan faktor analisis pemerintah. Ekonomi pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh baik dibandingkan pada pasti sudah melakukan pertumbuhan baik dibanding tahun 2008 sekitar 5,18%. Tingkat inflasinya di tahun 2019 itu meningkat di level 4,3%. Nah, berikut adalah data yang saya paparkan adalah data dari laporan laporan keuangan Bank Danamon. Melaksanakan PSBB atau WFH, Danamon lebih survive ke depannya, semoga Danamon lebih surviving dan sustaining untuk berpikir jangka panjang agar usaha tetap tumbuh setelah COVID-19 selesai. Nah, adapun tapi ancaman dari faktor-faktor pemerintah dengan penerapan PSBB dan WFH, banyak sektor yang terdampak, begitu juga perbankan, yaitu Bank Danamon diharapkan terus aktif membuat inovasi dan teknologi baik dengan memenuhi kebutuhan. Untuk kesimpulannya sendiri, di sini Bank Danamon harus mampu menyusun strategi dan melaksanakannya secara efektif agar mampu bertahan dari perubahan lingkungan yang sangat dinamis dan tetap sustain di dalam industrinya. Di sini ada peluang dan ancamannya. Di peluangnya, semoga Danamon peluangnya yaitu Danamon berpotensi untuk memasuki industri perbankan di tingkat Asia, namun dibarengi dengan perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus pada manajemennya. Dan ancamannya kondisi ekonomi dan keuangan yang tidak stabil seperti ini berdampak pada bisnis perbankan, yaitu suku bunga yang berfluktuasi, ada juga dan hal ini membutuhkan kecermatan dan kegesitan manajemen untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah antisipasi supaya tidak mengalami kesulitan dalam likuiditas. Dan Danamon juga harus waspada terhadap langkah selanjutnya untuk restrukturisasi karena pada saat restrukturisasi kredit tersebut, setelah selesai kewajiban debitur yaitu mampu membayar kewajiban pokok selama kredit tersebut dibekukan. Nah, faktor-faktor lingkungan bisnis eksternal memiliki memang dampak besar bagi keputusan manajemen. Begitu luas dan kompleksnya lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan menuntut profesionalisme dari setiap sumber daya yang di dalam perusahaan. Perusahaan dituntut untuk harus selalu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, berikut adalah 2 strategis taktis dan aktivitas bisnis yang perlu dilakukan oleh Bank Danamon, yaitu yang pertama, Bank Danamon harus membuat strategi perusahaan, harus memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh faktor eksternal, serta meminimalisir ancaman yang diberikan oleh faktor eksternal. Yang kedua, yaitu Bank Danamon harus memiliki strategi darurat untuk menghadapi skenario jika situasi lingkungan menjadi buruk dan tidak cocok untuk bisnis. Dengan penyimpanan strategis ini diharapkan Bank Danamon lebih sigap dan siap dibandingkan oleh pesaingnya dalam menghadapi kemungkinan yang terburuk. Ya, demikian presentasi saya tentang paper manajemen GBE ini mengenai analisis pengaruh faktor-faktor eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.